Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi man la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai kamu orang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya zikir dan bertasbihlah. Tasbih itu mengucapkan subhanallah pada habis waktu subuh dan habis waktu asar, bukratan wa asila. Surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Bapak Ibu sekalian, wajiblah kita bersyukur kepada Allah SWT. Di bulan Ramadan ini Allah mengumpulkan kita di masjid rumah Allah. Berbahagialah kita dipilih Allah dengan taufiknya yang mahal, dapat beramal soleh. Kadang-kadang orang berniat untuk beramal soleh tapi nggak dapat taufik, dia nggak jadi melakukan. Ada orang yang niat mau ngaji, tiba-tiba mau berangkat pergi ngaji, sakit perut, jadi berangkat. Nggak jadilah dia pergi, tapi dia dapat pahala 100% seperti yang diniatkannya itu. Jadi dia dapat pahala ngaji 100%. Orang mau naik haji, udah bayar, udah manasik, udah belajar, udah mau berangkat masuk rumah sakit, nggak jadi berangkat, dia dapat 100% pahala haji mabrur. Kadang-kadang niat seorang hamba itu lebih baik dari amal. Dalam suatu hadis Rasulullah bersabda, niatul mu'min khairun min amalihi. Ini hadis rawahul Baihaqi. Niat seorang hamba lebih baik dari amalnya. Kadang-kadang dia niat naik haji nih, udah bayar, udah semua mau berangkat masuk rumah sakit, namun nggak jadi naik haji. Kawan-kawannya pulang haji, dia sembuh. Jadi dia dapat pahala haji 100% di sisi Allah SWT. Kawan-kawannya belum tentu dapat haji, dapat pahala haji 100%. Yang pergi belum tentu dapat pahala haji 100%. Kan kita lanjut. Kawan-kawannya yang pergi haji, melakukan tawaf, melakukan sa'i, melakukan wukuf di Arafah, mungkin pahalanya nggak sebanyak orang yang sakit tadi. Mungkin waktu tawaf dia marah-marah, keinjek orang kakinya dia marah-marah,
Mungkin waktu sa'i dia lihat buntut perempuan Turki, dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong. Hajinya sah. Selama syarat dan rukun haji itu dia lakukan semua sah. Tapi pahalanya enggak 100%, enggak mabrur. Marah-marah, ya kan? Maki-maki orang, lihat buntut perempuan, macam-macam lah. Akhirnya apa? Hajinya sah aja tapi pahalanya enggak mabrur. Malah kawannya yang sakit itu yang enggak jadi pergi. Dia enggak pergi karena sakit, opname, masuk rumah sakit. 100% dapat haji mabrur di sisi Allah SWT. Niatul mu'min khairu min amalihi. Kata Nabi, kadang-kadang itu memang niat seorang hamba itu lebih baik dari amalnya. Tapi di sisi lain, amal seorang mukmin itu kadang-kadang lebih baik dari niatnya. Niatnya nih haji, udah bayar, udah semua, udah manasik, terus berangkat haji. Dia tawaf, selesai tawaf dia sa'i, habis sa'i dia tahallul, dia duduk ke rumah. Tiba-tiba dia lihat satu kawannya masih pakaian ihram, belum selesai umroh. Loh, kok belum umroh? Saya sakit, nggak bisa jalan, harus pakai kursi roda, nggak ada yang dorong. Datang dia, udah deh, sebentar tunggu saya mandi ganti baju, ntar saya dorongin. Wah, dia mandi, dia ganti baju biasa, dia dorong tuh kawan yang sakit itu. Tawaf, sa'i, tahallul, pulang. Wah, dia baru mengerjakan umroh untuk tamattu'nya, dia dapat 2 umroh. Karena apa? Karena umroh kawannya yang sakit itu semua 100% sama dia, tanpa mengurangi pahala orang yang didorong sama dia itu. Wah, bisa-bisa dia dapat pahala 2 haji. Lebih baik dari niatnya. Kalau niatnya nggak jadi pergi dia dapat 100%, tapi kalau dia naik haji bisa dapat 200%, 300%. Lebih baik dari amal. Jadi kita tergantung juga itu. Ada yang niatnya lebih bagus dari amalnya, karena amalnya waktu dikerjakan rupanya rusak. Ada orang yang amalnya lebih bagus dari niat 100%-nya, karena dia waktu beramal banyak berbunga-bunga amalnya itu. Jadi makanya kita selalu harus disuruh oleh Nabi itu mengecek, recheck. Kita cek kembali, kita periksa kembali niat kita dan amal kita. Ada orang niat sedekah. Saya besok mau sedekah $100 nih. Di kantor saya ada tukang motong rumput, gajinya kecil, kasihan. Kantongi $100. Niat nih, besok mau kasih sama tukang potong rumput, Pak Ahmad. Terus kita gantungkan baju kita tidur. Banyak istri kita malam-malam bangun kreatif. Dirogoh tuh kantong. Ada $100 diambil sama istri kita. Kita nggak tahu, kita tidur aja kan. Bangun pagi-pagi kita pakaian dinas, pergi kantor, panggil tuh Pak Ahmad, sini lu, ada kejutan. Rogoh-rogoh, dia yang terkejut. Duitnya hilang. Nggak jadi dia sedekah. Tapi dia dihitung bersedekah $100 oleh Allah SWT. Kenapa? Karena nggak dapat taufik, itu duitnya hilang. Sementara istrinya ngambil uang $100 tuh kepingin beli bakso. Pergi dia ke tempat tukang bakso, dia beli bakso, ada $100. Tiba-tiba datang orang miskin. Bu, saya ini udah 3 hari nggak makan, cuma minum air aja, udah lemes. Anak istri saya juga begitu. Kasihan, dia kasih bakso itu semua. Nah, biar makan kamu sekeluarga. Si istri pulang, si istri dapat dosa nyolong $100, suaminya dapat pahala sedekah $100. Hati-hati bu, ibu-ibu hati-hati. Ibu kadang-kadang merasa semua uang suami itu miliknya, enggak juga. Enggak, kalau udah diberi makan, diberi pakaian, ada tempat tinggal, sudah, uang itu masih uang suami juga. Boleh dipakai oleh ibu tapi izin. Itu kalau nggak jadi sedekah, tetap dapat pahala $100. Tapi kalau jadi, kantongi $100 nih, saya mau sedekah sama Pak Ahmad besok di kantor.
Ya, saya sampai kantor, paman nih $100. Hadiah saya, sedekah saya untuk bapak. Mudah-mudahan menggembirakan. Wah, alhamdulillah, dia bawa pulang, dia belanja untuk makan anak istrinya. Pahalanya 700 kali lipat. 700 kali lipat $100. Itu ditulis di Quran oleh Allah, surah Al-Baqarah 201. Bukan, 263. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Siapa yang mendermakan hartanya di jalan Allah satu, perumpamaannya kata Allah seperti nanam satu biji di dalam tanah. Dari satu biji yang ditanam di dalam tanah itu tumbuhlah 7 cabang. Jadi satu biji tumbuh 7 cabang. Tiap-tiap cabang berbuah 100. Tiap-tiap cabang berbuah 100. Berapa berarti? 700. Wah. Jadi kalau kita niat beramal soleh nggak jadi, karena nggak dapat taufik dari Allah, kita dibayar pahala sebesar niatnya 100%. Tapi kalau kita jadi mengamalkannya, niat kita itu, tapi pakai harta, itu bayarannya 700 kali lipat dari yang diniatkan. Makanya kadang-kadang niat seorang hamba itu lebih baik dari amalnya, tapi di sisi lain amal seorang hamba bisa lebih besar daripada niatnya, 700 kali lipat. Bahkan ditambah ayat itu, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah bayar berapa banyak Allah mau, kepada siapa Allah mau. Satu orang buruh yang gajinya sehari cuma $50, terus dia sedekah $10, berarti 1/5 kan dari gajinya sehari. Allah bayar 700 kali lipat, paling sedikit, bisa lebih. Terus ada orang kaya yang pangkatnya tinggi, kerjanya satu hari $1000. Gajinya sehari $1000. Dan dia sedekah juga $10, kan sama itu. Buruh tadi sedekah $10. Orang kaya yang $1000 gajinya sehari sedekah $10. Kalau nilainya sama nggak? Sama-sama $10, tapi pahalanya mana sama? Nggak mungkin Allah memberikannya sama. Karena buruh tadi itu 1/5 dari gajinya, 20% dari gajinya. Sementara orang kaya itu cuma 1/100-nya. 1% dari gajinya. $10, 1%. Yang satu ngasih 20% dari gajinya. Sama nggak pahalanya? Oh, tentu tidak sama. Tapi paling sedikit Allah bayar 700 kali lipat. Paling sedikit. Nah, kalau Allah bayar orang kaya yang sedekah 1% dari gajinya itu $10, dia dapat 700 kali lipat. Berarti dihitung kira-kira $7.000 ya. Maka orang yang miskin tadi, buruh tadi yang hanya $50 gajinya kasih 20%. Oh, bisa 1.400 kali lipat Allah berikan. Bisa 14.000 kali lipat. Karena dalam Islam ini semakin payah mengamalkan agama, semakin besarlah ajrun minallah, pahala dari Allah makin gede. Anak muda yang sehat walafiat, sholat subuh dengan orang tua yang udah encok, bangun aja badannya sakit semua itu, jalan lambatnya bukan main, susah, ambil wudhu, gemeteran, kedinginan, baru wudhu, baru mau takbir, buang angin, batal lagi. Wudhu lagi, sama pahalanya itu? Oh, enggak sama. Semakin susah mengamalkan agama, semakin besar bayarannya. Orang Mekah naik haji. Berapa biayanya orang Mekah naik haji? Mau dari rumahnya aja, tinggal pakai ihram. Tanggal 8 dia pergi ke Mina. Tanggal 9 dia wukuf ke Arafah. 8 pagi dia tawaf sa'i, tahlul, umroh, ya kan? Terus dia pergi ke Mina.
Tanggal 9 dia wukuf di Arafah, tanggal 10 dia melontar jamroh, ganti baju biasa, terus dia tawaf ifadah. Selesai hajinya. 8, 9, 10. 3 hari. Berapa biayanya? Sama dengan orang Amerika naik haji. Wow, jauh dong. Sama dengan orang Indonesia naik haji. Lebih 10.000 kilometer dia terbang, nyeberangi samudra Indonesia. Perlu waktu 34 atau 40 hari. Meninggalkan anak istri pekerjaannya, tidur di rumahnya yang pakai AC, kasurnya empuk. Sampai Saudi main kasih karpet doang aja gitu. Nggak pernah divakum lagi seumur hidup. Abunya banyak, bersin-bersin, pilek. Sama pahalanya. Ya enggak, semakin musyaqqat dalam bahasa Arabnya, semakin susah dia mengamalkan satu amalan. Tentu ganjaran pahalanya makin gede. Kalau kita beramal dengan tenaga, nggak pakai duit, itu bayarannya 10 kali lipat. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat satu amal pakai tenaga, Allah bayar 10 kali lipat. Jadi sholat, pahalanya 10 kali lipat. Niat sholat 1 kali lipat. Apa? Sebesar niatnya. Ini saya niat nih tidur nih, ya Allah saya mau sholat tahajud nanti jam 2 malam. Tidur, bablas, bangun-bangun azan subuh. Saya dapat pahala sholat tahajud 100%, satu sholat. Tapi kalau saya betul-betul bangun jam 2, pakai jam beker, saya bangun jam 2 malam, saya wudhu, saya sholat, saya dapat 10. Falahu asyru amsa, lihat dapat 10. Kan beda itu. Kenapa? Karena nggak pakai biaya. Jadi kalau amal ibadah pakai tenaga, puasa, itu kan pakai tenaga itu. Ada biayanya puasa. Malah irit biaya, biasanya makan 3 kali, 2 kali. Tapi orang Indonesia biasanya makin puasa makin mahal. Karena kalau makan bulan biasa makannya cuma 3 macam. Sayur, ikan, nasi. Kalau puasa makannya 7. 4 sehat, 5 sempurna, 2 ngemil. Orang tambah puasa kok tambah boros. Padahal harusnya bulan puasa semakin irit. Tapi mutunya diperbaiki. Rasulullah tuh kalau kita baca-baca hadisnya kita tercengang ya. Rasulullah tuh memang arif bijaksana. Perbaikilah mutu makanan istrimu ketika bulan Ramadan. Perbaiki mutu keluargamu makanannya. Jadi bukan diperbanyak jenisnya, tapi diperbaiki mutunya. Sebab orang puasa rupanya butuh banyak energi. Diperbaiki mutunya. Biasanya minum teh manis, ini minum susu. Mutunya diperbaiki. Biasanya makan teri sama ikan asin, ini makan tempe dengan daging. Mutunya diperbaiki begitu. Masya Allah. Bisa paham ya? Niat beramal soleh kadang-kadang lebih baik dari amal kita. Tapi kadang-kadang amal kita bisa lebih baik dari niat kita. Tergantung kesusahannya dan kekhusyukannya serta keikhlasan amal yang kita buat itu. Di antara amal-amal yang paling mudah dikerjakan dan paling berharga adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Dalam satu hadis riwayat Imam Turmidzi dan Ahmad, hadis ini hasan sahih. Menurut Tirmidzi ini hasan sahih, menurut Ahmad ini sahih. Idza marartum bi riyadil jannah, ya Nabi bersabda, kalau kamu melalui sebuah taman surga. Ada taman surga di dunia. Surga enggak ada di dunia. Surga di akhirat. Tapi tamannya ada di dunia. Kalau bapak-bapak mau masuk rumah orang, mijak tamannya dulu enggak? Kalau kita mau masuk gedung, kita mijak tamannya dulu enggak? Kita mau masuk surga, kita harus pijak dulu tamannya, enggak ujuk-ujuk nyemplung ke surga, enggak ada itu. Ujuk-ujuk masuk rumah enggak bisa. Mesti mijak halamannya dulu. Jadi kita kalau mau masuk surga, kata Nabi, ada taman surga di dunia. Pijak dulu, masuki dulu tamannya surga, nanti kita akan masuk surga. Idza marartum
biriyadil jannah. Kalau kamu melewati sebuah taman surga, farta'u. Ini bahasa Arab, farta'u ini makan dan minumlah kamu sekenyang-kenyangnya. Wah, di taman surga itu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lewat taman surga, kata Nabi, makan dan minumlah sekenyang-kenyangnya di taman surga itu. Loh, sahabat kaget itu. Loh, suruh makan minum di taman surga sekenyang-kenyangnya. Sahabat nanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Ya. Lalu sahabat-sahabat nanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Taman surga itu apa sih ya Rasul? Biar kami duduk di situ, biar kami makan kenyang-kenyang, minum kenyang-kenyang. Qala Rasulullah SAW, hilaqud dzikri. Taman surga itulah adalah perkumpulan zikir. Halaqah itu artinya kumpul. Halaqah itu kumpul. Bapak-bapak, ibu-ibu, bedanya dalam bahasa Arab ijtima dengan halaqah, itu bahasa Arabnya ada bedanya. Kalau halaqah seperti cincin ini, bulat. Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu disebut halaqah zikir, itu ibu-ibu ngumpul bulat pada sama-sama zikir semua. Ngumpul bulat sama-sama baca Quran, baca Yasin. Ngumpul bulat sama-sama zikir. Ngumpul bulat itu namanya halaqah. Kalau ijtima, ada hadisnya juga, man ijtama'a qaumun, apabila satu kaum berijtima, berkumpul, yadhkurun Allah, berzikir kepada Allah. Ijtima itu yang seperti ibu-ibu, bapak-bapak buat sekarang ini. Bapak-bapak hidup kumpul-kumpul, duduk di depan, terus ada satu orang di depannya, seperti saya duduk sini, kita berhadapan ini namanya ijtima. Kalau dengar ceramah, sholat Jumat, khutbah Jumat, atau seperti ini namanya halaqah zikir. Bisa juga doa, satu orang mimpin di depan, yang lain kumpul di depannya, hadap-hadapan gitu rame. Ini namanya ijtima. Yang dibilang Nabi ini halaqah, duduk melingkar. Kalau duduk melingkar sendiri apa rame? Pasti rame. Jadi kalau ada orang bilang nggak ada dalilnya zikir rame-rame, ini satu dalil. Banyak dalil, ini salah satu. Karena halaqah itu tidak mungkin sendirian. Karena halaqah pasti rame-rame. Ijtima juga nggak mungkin sendirian. Karena ijtima berkumpul itu mesti rame-rame. Jadi jangan sia-siakan kalau ada orang zikir, biar 2 menit duduklah ikut. Kalau sibuk sekali nih, lihat ada orang lagi ngaji, berhenti sebentar aja, duduk 2 menit, 5 menit. Dah, kita pergi permisi, pergi kita mau bekerja, mau lanjutkan kerja, tapi minimal kita sudah ikut. Dalam, iya, selain dicatat dosa kita diampuni, kita dapat pahala yang sama dengan mereka yang kumpul itu. Paling enggak kan cicipilah, taman sorga itu makan minum lah. Enggak bisa banyak, berapa bisa. Kan begitu ya. Ada makanan, istri kita udah masak, susah payah, terus kita enggak makan, tersinggung enggak istri itu? Udah makan mas, kita lihat gitu. Kan dia tersinggung. Makanlah sedikit. Ini laki-laki ini Pak, maaf ya, perasaan kita cuma 1. Kalau perempuan perasaannya 9. Jadi kita harus nambah-nambah perasaan. Pura-pura pun nggak apalah supaya istri kita seneng. Kan menyenangkan hati istri itu ibadah. Jadi kalau istri masak, kita makanlah dengan lahap. Walaupun nggak enak. Makan. Enak mas? Hah, lumayan. Begitu. Kadang-kadang kita ini nggak ngerti perasaan istri. Istri itu motong tomat aja kayak bunga mawar. Coba kan pakai perasaan. Kalau kita motong tomat mana ada? Krek udah. Kenapa lah orang udah untuk dimakan aja kok. Cakep-cakep. Perempuan enggak, walaupun untuk dimakan bunga mawar. Ya kan? Gulung serbet aja sampai kayak topi gitu. Kalau kita mana ada itu? Makan, habis makan serbet itu lap tangannya udah disediain bagus, nggak dipakai malah pakai baju. Kita memang perasaan kurang. Habis makan, terus pergi aja ke kamar tidur. Mbok dipuji, alhamdulillah.
mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin berpahala kita baru bilang aduh bojoku iki panganan enake ora eram-eram iki matur nuwun dicium keningnya. Dia pun 2 minggu itu nggak bisa tidur itu. Terbayang dia, aduh suamiku hebat sekali. Perempuan memang perasaannya itu begitu, dia main perasaan bukan main akal. Kalau perempuan lagi masak kita urut bahunya, capek sayang, jangan nanti kelihatan anak-anak malu. Tapi sebenarnya hatinya berbunga-bunga. Itu bisa seminggu kalau masak senyum aja. Ibu mertuanya nanya, kamu kok senyum aja sih Siti? Gak apa-apa Bu, ingat abang aja. Itulah perempuan. Jadi jaga perasaan istri, dia halus perasaannya. Sesuatu yang bagi kita remeh, sepele, bagi dia besar. Benar. Kita giniin kepalanya kan, kita marah kan, goblok. Itu jangan main-main, akibatnya besar bagi dia itu. Nanti suatu hari kita senang sama dia, kita elus-elus gitu kan. Aku sayang kali sama kamu bojoku yang baik. Alah, pernah diginiin kok. Ingat dia. Kapan kita bilang? Tahun 1973. Jam 5 sore, tanggal 12 Agustus. Ingat, tahun 73. Sekarang 2014, ingat diginiin. Jamnya pun ingat dia. Waktu itu saya pakai baju merah, abang pakai baju biru. Ingat, itulah perempuan. Jadi kita jaga perasaan perempuan ini. Rasulullah sangat menjaga perasaan wanita. Ya. Makanya Rasulullah tidak memadu istri pertama. Mana ada. Khadijah mana dimadu sampai mati. Sampai umur 65 nggak dimadu sama Nabi. Nabi baru banyak istri setelah istri pertama wafat. Begitu jaganya Rasulullah perasaan istri. Padahal nikah 2, 3, 4 boleh kan dalam Islam. Tapi Nabi nggak buat. Sampai istri pertama wafat baru. Saya berusaha juga untuk itu. Saya nggak mau kawin kalau istri saya belum mati. Tapi nggak saya doain cepatlah mati begitu. Kalau saya dengan istri saya sayang, insya Allah sayang saya. Istri saya itu hebat, pinter, insinyur teknik kimia istri saya. Dapat beasiswa dulu waktu sekolah. Tapi pakai cadar, baca Quran 1 hari bisa 6 sampai 8 juz. Anak saya sekolah nggak dikirim ke sekolah, sekolah di rumah aja. Eptanas saja, sekolah ujian akhir aja baru ke sekolah. Yang ngajar istri saya. Anak saya ngapal Quran, hafiz Quran, yang ngajarin istri saya juga. Bapaknya mana ada, sekali-sekali aja baca. Ya, udah. Bapaknya sibuk. Jadi memang jasa istri luar biasa. Satu hadis lagi terakhir barangkali sebelum kita buka puasa. Inna dzikrallahi syifaun. Zikir itu obat. Ini yang kadang-kadang kita nggak ngerti. Kita pikir zikir itu beban. Ini zikir. Habis sholat zikir. Assalamualaikum ya udah. Oh, zikir itu obat, Mas. Zikir itu obat. Obat penyakit. Darah tinggi bisa sembuh pakai zikir. Karena darah tinggi itu stres awalnya itu. Marah. Jiwa yang emosi yang tidak stabil bisa darah tinggi. Memang ada keturunan juga. Tapi bisa ditekan dengan banyak zikir. Zikir itu bukan asal zikir. Zikir itu dengan perasaan, jiwa dan raga. Lain itu zikir dengan perasaan, dengan zikir dengan tradisi. Ada orang zikirnya itu marah. Bukan menyebut Allah, bukan berzikir pada Allah, tapi zikirnya itu untuk marah. Masuk ayam orang ke rumahnya, buang air ayamnya. Cerot, la ilaha illallah. Ayam orang ini kalau masuk ke rumahku pasti kecirit. Yang begini ini gimana? Zikir begini nggak jadi obat. Zikir yang jadi obat itu zikir yang dengan jiwa dan raganya. Astaghfirullahalazim. Lain itu.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Nah, itu zikir yang gitu itu obat, syifa. Banyak menyebut Allah obat. Wa inna dzikron nasi daun. Banyak nyebut orang penyakit. Banyak nyebut orang penyakit. Banyak nyebut Allah obat. Nah, itu bedanya. Kalau nyebut-nyebut orang, kalau yang jahatnya kita sebut, kita berdosa. Hati kita keras. Hati kita keras, emosi kita naik. Tapi kalau nyebut Allah, jiwa kita tentrem, kita seolah-olah ada perlindungan. Dengan kita berzikir menyebut Allah ini. Makanya banyak-banyak. Semakin banyak, semakin baik. Ya. Apa zikir yang mau dibuat? Zikir apa yang mau dipilih? Apa yang enak? Enaknya subhanallah, subhanallah. Enaknya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enaknya astagfirullah, astagfirullah. Enaknya ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum. Silakan. Ya. Qul ida'ullah. Allah berfirman surah Bani Israil ayat 110. Maka katakan ya Nabi kepada umatmu, ud'ullah, panggillah Allah itu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ah, kan hati tentrem. Kita orang Indonesia pakainya ya Allah itu ya kan? Ya Allah. Kalau orang India, oh Allah. Nah, kalau orang Pakistan, Allah. Nah, gitu. Kalau kita ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman. Ya Rahman, ya Rahman. Yang mana aja. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Yang manapun kau panggil nama Allah itu, semuanya bagus. Semuanya bikin obat. Obat hati dan obat fisik. Obat hati pasti ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ini ayat Quran ini. Ketahui olehmu dengan banyak berzikir, hati jadi tentrem, hati jadi adem ayem. Dia obat jiwa, tapi juga obat tubuh. Obat, misalnya mata kita sakit nih, kita bacakan zikir. Doanya ada, saya lupa aja di dalam kitab saya pernah baca itu doanya. Sakit mata, dibacakan doanya, ditiupkan ke air, cuci, sembuh. Subhanallah. Saya pernah sedang dakwah di Thailand. Dakwah di Thailand, semua kena sakit mata. Satu orang ulama tamatan Mesir, dia baca kitab itu. Saya sudah baca juga, cuman saya nggak amal. Dia cuci mata, semua orang kena sakit mata, dia enggak. Saya bilang dalam masjid ini semua kena, kamu enggak? Saya baca doa. Oh, saya baru teringat, betul, ada doanya. Nah, mudah-mudahan kita bisa amalkan insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
sit down here. Oh, this was so good. I'm gonna call my dog. If you don't stop, okay, stop. You gotta stop. Stop doing that. Okay, sit down there. Come on. Sit down there. Sit down there. Kemarin dah asap. Itu belakang-belakang juga. Oke, berapa?